Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Renungan hari ini terambil dari Amsal 14 ayat yang ke-30. Tertulis demikian: hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Kemarin kita belajar dari firman Tuhan, agar jangan iri hati kepada orang-orang berdosa. Mungkin muncul dalam pikiran saudara, bolehkah iri kepada orang yang beriman? Jawaban atas pertanyaan ini ada di dalam firman Tuhan. Firman-Nya berkata, bahwa iri hati itu membusukkan tulang. Artinya, saudara, iri hati tidak baik bagi diri kita sendiri. Oleh karena itu, janganlah iri hati kepada siapapun juga. Karena iri hati berefek buruk bagi tubuh jasmani kita. Dan terlebih daripada itu, iri hati merupakan salah satu dosa perbuatan daging, sebagaimana tertulis dalam Galatia 5 ayat 20. Dalam perjanjian lama, iri hati telah ada sejak awal keberadaan manusia di dunia ini. Kain iri hati kepada Habel adiknya sendiri, sehingga ia membunuhnya. Iri hati merupakan dosa yang mengawali dosa pembunuhan. Maka dari itu kita perlu hati-hati, saudara. Jagalah hati kita agar bersih dari iri hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Pengkhotbah 4 ayat 4 tertulis, dan aku melihat bahwa segala jerih payah dan segala kecakapan dalam pekerjaan adalah iri hati seseorang terhadap yang lain. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Ternyata, saudara, rata-rata manusia berjerih payah dan bekerja dengan latar iri hati kepada orang lain. Kita berusaha mencapai apa yang dicapai oleh orang lain. Kita tidak mau kalah. Kita ingin diakui. Itu sebabnya kita melakukan usaha mati-matian untuk mengejar hal-hal yang semu itu. Ayat dalam Pengkhotbah 4 ayat 4 menyebutkan hal ini sebagai kesia-siaan. Banyak orang yang iri hati ketika melihat temannya atau seseorang memposting status dan foto di sosial media yang menunjukkan suatu pencapaian atau membeli barang baru, lagi traveling atau sedang makan di restoran, sehingga mengakibatkan ketidakbahagiaan. Hati menjadi sedih, marah, pikiran stres, galau, bahkan depresi, karena tidak bisa seperti mereka. Mengapa, saudara, kita sering berputar-putar dalam hal ini? Iri hati, kemudian marah, karena ingin menyamai orang lain. Melihat orang lain punya barang yang lebih mahal, kita menjadi tidak bersyukur dengan barang yang kita miliki. Melihat orang lain menikah, kita menjadi tidak bersyukur dengan kesendirian kita. Banyak orang yang ketika jomblo ingin menikah, tetapi ketika sudah menikah malah ingin jadi jomblo lagi. Banyak orang yang tinggal di kota ingin ke desa, sedangkan orang yang tinggal di desa ingin berada di kota. Yang tinggal di pegunungan ingin tinggal dekat laut, sedangkan yang tinggal di pinggir laut ingin tinggal di pegunungan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seharusnya kita bersyukur dan berbahagia dengan keadaan diri kita. Betapa ruginya hidup kita bila hati dipenuhi rasa iri karena ingin menyamai orang lain dan tidak bisa bersyukur dan menikmati keadaan diri kita sendiri.
Ubah diri kita hari ini, saudara. Jadilah pribadi yang bebas dari iri hati dan selalu bersyukur dengan keadaan apapun. Awalilah transformasi total hidupmu dengan memulainya dari dalam dirimu sendiri. Hidupilah kehidupan yang spesial yang dianugerahkan Tuhan untukmu. Bersyukurlah untuk hidupmu. Bersyukurlah untuk apapun keadaanmu saat ini. Mulailah dari titik di mana saudara berada saat ini. Pakailah talenta dan kelebihan unik saudara, dan lakukanlah apa yang saudara bisa untuk membangun hidupmu bersama Tuhan dan dipenuhi dengan rasa syukur. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini berkata, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tapi iri hati membusukkan tulang. Mari, jadilah orang yang berhati tenang dalam keadaan apapun, bebas dari iri hati, agar keadaan kita menjadi baik. Bersyukurlah kepada Tuhan dalam keadaan apapun, dan kita akan menjadi pribadi yang selalu berbahagia dan bersuka cita di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami, supaya kami terbebas dari iri hati, dan penuhi hati kami dengan ucapan syukur yang berlimpah kepadamu. Buatlah hati kami tenang ya Tuhan, penuhi dengan damai sejahtera surgawi dan sukacita yang daripadamu, supaya dalam keadaan apapun kami tetap tenang dan tidak ada iri hati di dalam kami. Ampunilah dosa-dosa kami dan kuduskanlah kami dengan kuasa darah-Mu dan kuasa firman-Mu, agar kami layak selalu di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi kekuatan buat setiap kita, dan Roh Kudus akan memberikan hikmat dan pengertian untuk kita dapat memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.